Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an lil muttaqina hudan wa shifaa'an wa rahmatan lima fi sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhas shaimun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sahur. Sahur itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita kuat, harusnya kita tetap sahur. Pertama untuk kesehatan, kedua dapat sunnah. Makanya keluarga-keluarga kita tuh kadang-kadang ada saja yang merasa kuat gitu kan. Pastikan oleh kita bahwa sahur itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Wijan udah sahur? Kali belum, kalau belum puasa jadi terus. Fadilatul kiram, para guru sekalian, yang khusus guru kami, guru kita Kiai Haji Zainuddin selaku ketua DKM Masjid Al-Ma'mur. Mata'anallahu bituli hayati. Ada Ustaz Edri, ada Ustaz Suparna, ada Ustaz Risan, ada Ustaz yang lainnya. Saya sebut satu persatu. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita berusaha untuk mengkaji. Kebetulan semalam itu nuzulul Quran, ya. Malam 17. Kerjaan saya diminta materi hari ini. Saya pilih tema tentang bagaimana cara kita ada support untuk menumbuhkan rasa cinta Al-Quran pada keluarga kita. Dan saya kadang-kadang malu dengan teman-teman di Bila Makmur, ya. Bila Makmur, Bila Mutiara Cinere, Bila Makmur saya. Alhamdulillah di sini banyak anak-anaknya yang sudah banyak yang hafiz Al-Quran. Doakan anak saya, anak kita semua. Kalau nggak di anak, cucu. Kalau nggak di cucu, dicicit. Ada yang hafal Quran. Amin ya Rabbal. Kenapa saya pilih tema ini, Pak? Karena memang ini momennya. Kata Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan memang diturunkan Al-Quran. Ramadan. Makanya bulan ini bulan yang jauh lebih mulia dari bulan-bulan lain. Karena di dalamnya Al-Quran. Dulu sering saya sampaikan, malaikat membawa wahyu Al-Quran itu Allah muliakan malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, tuan di antara malaikat-malaikat ribuan yang Allah ciptakan.
bukan yang menerima wahyu dari Allah dari malaikat Jibril. Penerima wahyu Allah muliakan dengan dia mengimami seluruh anbiya wal mursalin di Palestina. Tempat Makkah dan Madinah itu menjadi haram, tanah haram yang tak boleh dilalui oleh orang muslim. Dan tanah itu penuh berkah. Allah muliakan. Malam Lailatul Qadar fihi unzilal Quran dimuliakan. Jadi apa ada yang bersentuhan dengan Al-Quran itu Allah muliakan. Tempat turunnya orang yang menerima wahyunya, sang pembawa wahyunya, malam, waktu, bulan, semua dimuliakan oleh Allah. Intinya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan. Sehingga tema ini saya ambil, harapannya adalah agar keluarga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mencintai Al-Quran. Ngomong orang sini Qurannya udah dibaca lagi, kok belum ya? Alhamdulillah. Saya takut itu Al-Quran agak dibaca-baca, kalah sama WA. Itu ngomong-ngomong mata kita apa ya kalau baca WA itu? Pak juga Pak. Juga. Dibantu setan. Oh gitu ya. Setan kan dipelenggu. Tahu aja itu bisa. Al-Quran di sini setan. Mata kita itu nggak ada sempatnya tuh kalau baca WA itu. Biar lama dah. Subuh saya coba Pak, saya misalnya. Saya coba subuh nih baca Quran sama baca WA. Saya ini saya ngomong di puasa nih Pak. Ya. Nggak tahu Bapak mungkin beda kali. Saya kalau baca Quran tuh baru dapat sedikit aja dah. Mana saya? Yang mana tadi baca saya ya? Lihatnya Ustaz. Tapi kalau pas saya buka, saya coba baca WA nih, pegal banget Pak. Makanya saya kalau lagi baca Quran itu, kalau lagi sempet tuh, saya buka kayak gini. Udah melek lagi nih, baru terus lagi. Terus punya jatah saya pagi ini harus baca. Gimana caranya? Baca WA lagi. Itu Masya Allah Pak. Itu setan itu kita banget ya dulu ya. Kata setan, lu nyalain gua mulu gitu katanya. Tapi katanya gitu. Baca Quran yang penting kita punya target. Pagi ini berapa saya harus buat. Siang nanti berapa, sore nanti berapa. Nanti di akhirat gini Pak, kata Allah nih, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musbirah dhahikatun mustabsirah wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajr. Jadi nanti kita itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, kita dipisahkan dari keluarga kita, saudara kita dipisahkan kita, wa ummihi wa abihi, anak dipisahkan dari orang tua, lepas. Bang Wijan biar dekat banget sama saya. Nanti di akhirat nggak bisa gini Bang Wijan. Pat. Atau sebaliknya. Bang Wijan. Jan. Lagi kali bapak. Bapak sih yang dulu-duluan. Iya. Bang Wijan nggak bisa. Gak bisa bisa. Biar punya besti sama dia punya besti. Pak Haji
Ini Pak Haji Rojak, Iya. besti kan? Nggak bisa kamu jadi besti, nggak bisa. Nggak bisa. Wa ummihi wa abihi, anak dipisahkan dari bapak dan ibunya. Ibu dipisahkan dari anak dan istrinya. Wa sahibatihi wa banihi, kita pisahkan dari sahabat-sahabat kita yang di dunia dan dipisahkan. Karena pada hari itu yauma idzin sya'ri yughni, kita punya urusan masing-masing. Gak bisa kita bantuan sama teman lagi, gak bisa. Makanya dalam Al-Quran gini Pak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita disuruh apain? Disuruh jaga anak kita, jaga istri kita, jaga saudara-saudara kita dari api neraka. Ini kalau ngomong Bang Mijan artinya apa lagi? Hebat ya Bang Mijan. Apa dia Pak ini Pak? Kullama darajat juluduhum badalnahum juludan ghairaha ila akhir ayat. Nah makanya dari ayat 2 ayat tadi itu, dari ayat yang pertama yauma yafirrul mar'u min akhi, kemudian ayat yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ini adalah Allah mengingatkan nama kita. Jangan sampai kita itu terpisah dari anak kita. Allah mengharapkan kita itu kumpul di surga sama anak kita, keluarga kita, istri kita. Amin. Itu yang maksud Allah. Yang Allah ingin apakan sama kita, ingin informasikan sama kita. Bagaimana Ustaz cara kita agar anak-anak kita nanti bisa ngangkat kita di surga? Bagaimana Ustaz nanti agar orang tua itu bisa ngangkat saudaranya di surga? Bagaimana Ustaz cucu kita, cicit kita, anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita bisa kumpul di surga? Satu, caranya adalah dengan pertama, amalan personal kita. Jadi itu syaratnya. Syaratnya amalan personal itu baik. Biar keluarga kita kalau nggak baik nggak bisa. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Ini kuncinya. Bagaimana Ustaz agar Quran ini bisa menjadi pemersatu kita di surga? Yang tadi kata Al-Quran kita punya masing-masing urusan, yang tadi masing-masing kita berpencar dari keluarga, dari anak, istri, sebagainya. Tapi Al-Quran bisa menyatukan kita di surga. Kok bisa Ustaz? Iya, Allah yang bilang. Mana kata Allah? Jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adni, surga Aden. Masuk kamu ke dalamnya. Siapa kamu itu? Nanti saya jelaskan. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke surga Aden. Wa man shalaha min abaihim, dan orang-orang yang baik dari ayah-ayah mereka. Jadi ayah-ayah yang soleh itu bisa diangkut ke surga oleh anaknya. Wa min azwajihim, tadi sebelumnya ibu-ibu yang soleh itu bisa diangkut sama anak ke surga. Abang yang soleh, empok yang soleh, adik yang solehah, misalnya mama yang soleh,
bisa diajak sama orang yang tidak golongan intinya saya jelaskan ke surga. Mang, sini bu. Ayah, sini ikut saya. Ibu, sini masuk ke surga ada. Adek, apa? Sini ikut sama saya. Diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajak-ajak orang yang soleh dari keluarganya. Wa azwajihim, dan istri-istri yang soleh. Bapak-bapak, istri banyak apa satu? Istri yang soleh atau istri-istri yang soleh? Itu ngapa ya? Quran kalau ngomong azwajum ya jamak pun. Tanya dia saja itu. Rata-rata Quran kalau ngomong istri-istri yang soleh. Modus. Ya ngomong aja mah kalau pengen mah. Tapi kalau berani yang megang sapu mah ya maju aja. Tapi kalau takut jangan dulu. Ya. Kalau masih takut gagal sapu jangan dulu Pak. Belum bisa aja. Wa zurriyati, kata Allah. Keturunan kita itu bisa kita ajak sini ikut saya. Siapa orang yang bisa ngajak ke surga itu? Keluarganya. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya Allah, gampang enggak? Teman gemar dong baca Quran. Gemar dong. Mana-mana Quran di tangannya. Sekarang nggak ada Quran, ada yang hampir Quran, nggak apa-apa, yang penting Quran baca. Ya Allah, ini Quran kita sekarang aja Pak. Jadi karangan Imam Nawawi, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, halaman 50. Di sini dijelaskan. Wa kana salaf radhiyallahu anhu lahum 'adatun mukhtalifah fi qadri ma yahtamuna fi ma yahtamuna fi. Jadi para ulama salaf dulu itu mereka beragam cara menghatamkan Al-Quran. Ternyata ulama-ulama dulu itu punya grup, cuman bukan pakai grup WA. Nggak tahu grupnya gimana. Ya kayak arisan dah. Annahum kanu yahtamuna fi kulli syahrain khatmah wahidah. Supaya kita terikat sama baca Quran, kelompok kita setiap 2 bulan sekali khatamannya. Fi kulli syahrain, 2 bulan sekali. Khatmah wahidah, sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Ada pula di antara mereka sebulan sekali. Yuk kita bikin kelompok alias grup, yuk sebulan sekali kita khatam. Ini ngomong-ngomong di masjid ini, ibu-ibu ada grup khataman Quran gak Bu? Alhamdulillah. Tahu bapak-bapak mainnya ada apa kagak ya? Ada? Masya Allah. Berapa bulan sekali Ustaz? 6 Ramadan. 6 bulan. Lama amat 6 bulan. Hah? Setiap bulan Ramadan. Nah ini zaman pasti ini nih. Wa an ba'dihim fi kulli 'ashri layalin khatmah. Ada juga yang lebih prestisius. Setiap 10 hari sekali khataman. Jadi kalau ada grup khataman jangan dihina Pak.
Ini ada sandarannya, kitabnya. Karangan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wa 'anil aksarain fi kulli layal, fi kulli saman layal. Jadi ada grup yang 8 hari sekali, 7 hari sekali bahkan. Itu karena mereka cinta membaca Al-Quran. Wa ba'dihim fi kulli ada yang 6 hari. Wa ba'dihim fi kulli khamis, ada yang 5 hari. Wa ba'dihim fi kulli ada yang 4 hari harus khatam. Kalau 4 hari khatam berarti sehari 12. Satu juz. 4 hari khatam berarti sehari 12 sampai 13. Kita dari 2 bulan, sebulan, seminggu, 8, 6, 4. Ya kita pilih kira-kira yang mana nih Pak? Bulan. Agak ada pilihan 6. Wa minhum man kana yakhtum fi kulli yawm wa lailah khatamain. Ada juga di antara mereka yang punya grup yang menghatamkannya itu semalam 2 kali khatam, 1 hari semalam 2 kali khatam. Kok bisa Ustaz? Bisa. Nih Pak, saudara saya di Bekasi itu rata-rata hafal Quran. Dia tuh kalau lagi begini nih Pak nih, Deres banget ya apa biasa. Al-Quran banget kalau dideresin hilang, dia kata kita hebat banget. Kalau dideresin murojaah hilang. Pantes ya kalau orang hafal Quran itu bahasa surga, betul kan? Bahkan orang yang hafal Quran di dalam kitab dijelaskan 7 keturunan ke atas, 7 keturunan ke bawah bisa dibolong ke surga oleh dia. Ke atas itu apa kira-kira? Abang, empok, encing, mama, engkong, buyut, terus ke bawah adek, terus ke atas 7 ke bawah 7 bisa di bawah. Kata Allah tadi, jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha. Nah, ini kata wa ini atau artinya bukan hanya dia yang masuk surga, tapi orang-orang soleh min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di bawah itu ayahnya, bapaknya, saudaranya, keturunan-keturunannya ke surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa membawa keluarga kita ke surga. Amin. Bukan pertama hanya sekedar membaca doang Pak, belum hafalan nanti. Yang hafal nanti lebih prestisius Pak. Ini kita juga harus paham nih bagaimana Utsman, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i membaca Al-Quran setiap hari. Faminal ladzina kanu yahtamuna khatmah fil yawm wal lail. Adapun mereka orang-orang yang sering menghatamkan Al-Quran sehari semalam sekali khatam, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wa Tamim ad-Dari, wa Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Saya ke depan kalau ada orang yang dikit-dikit menyalahi aturan-aturan kunut bid'ah. Kunut itu di dalam fikih, ajaran fikih Syafi'i Pak. Beliau tuh Imam Malik juga ada kunutnya, kemudian qabla ruku. Itu dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Imam saya itu imam yang soleh luar biasa. Sehari khatam Al-Quran, sehari, bukan sebulan, sehari. Sedikit yang lain, sedikit yang lain. Sekelas Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah, bayangin coba. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i wa akharun
Dan Imam Hanafi Malik demikian juga sama menghatamkan Quran sekali. Khatmah wahidah fi kulli lailah wal yawm. Sehari semalam sekali. Tak ngapalin orang tuh udah hafal tuh kata Quran enak, lagi ngapain aja? Lagi begini pagi. Harus dan cepat karena udah hafal. Jangan bayangin kayak kita. Makanya di dalam hadis ini, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Adapun di antara kita kalau ada yang mahir baca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia nanti bersama malaikat pembawa wahyu berada di surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaqq. Adapun di antara kita kalau ada yang baru bisa baca Quran tapi kayaknya capek kalau baca. Capeknya itu karena nggak bisa. Bukan karena kebanyakan baca, bukan. Karena nggak bisa. Orang kalau nggak bisa baca Quran itu capek, Pak. Alhamdulillah lillahi rabbil gadas tiga. Itu kan capek itu udah beres. Nah dibaca gimana dia? Ada orang yang bisa gitu, Pak? Banyak. Walladzi yatata'ata, dan kalau baca Quran itu terbata-bata. Tadi Ar-Rahman, ini kalau Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, kayak gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Falahu ajrani, maka baginya dua pahala. Satu pahala saat dia membaca ayatnya, yang kedua saat dia capek dan terbata-bata dan paham. Jadi jangan masak. Saya belum bisa baca Quran, Ustaz. Baru dikit, baru pelan-pelan. Baca kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak terus membaca, belajar, bisa jadi masuk kategori yang pertama, pencinta pembaca Al-Quran. Amin. Coba pijat. Biar katanya masih pelentot. Ibarat mobil itu kayak kita lagi nyetir mobil di tempat yang jalanan rusak. So, banyak lubang, banyak air, udah gitu air doang bergenang, tau-taunya lubang. Baca aja, Pak. Biasanya para pensiunan dulu amat kerja fokus banget. Pas udah pensiun umur 60 tahun, ya Allah, selama ini saya kerja terus belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya mereka di usia seperti itu cakep, jadi guru. Masih terbata-bata bacanya. Ya Allah, saya pernah, Pak, ngajarin orang yang kayak gitu, ngajarin saya apa, ini ibu belum bisa baca Quran, udah mau pensiun besok. Saya ajarin Pak Ikhlas 1, dari Ikhlas 1 saya ajarin. Kalau saya ajarin langsung tinggi, saya susah kalau ujung-ujungin. Dari Ikhlas 1. Akhirnya bisa walaupun terbata-bata, karena saya keburu ke Banten, itu kasih. Atau di Ciputat. Rata-rata orang yang kalau saat kerja itu fokus, Pak, itu nggak mikirin baca Quran, Pak. Ntar kalau udah pensiun baru pikir, ya Allah, saya belum bisa Quran. Ada nggak di sini begitu? Laku mengaku. Insyaallah. Jadi baca Quran. Di sini ada kegiatan tadarusan saya. Yang kedua, siapa di antara kita yang bisa? Jadi orang yang kita dengan membaca Al-Quran tadi itu, Quran dibaca terus. Itu, Pak, kata Allah,
Jannatu 'adnin, kamu masuk surga. Kata kamu, apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Wal malaikatu Malaikat. yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Itu Pak, orang-orang yang tadi gemar baca Quran disuruh masuk pintu Aden, surga Aden, tapi min kulli babin, semua surga, pintu surga disuruh kamu masuk lewat mana aja, mau silakan, ntar masuk ke Aden sini, masuk pintu aja. Min kulli babin, dengan berkat apa malaikat? Malaikat di dalam pas kita masuk, amin, kita amin kita. Saya ngomong ini mudah-mudahan Allah ijabah. Menurut semuanya amin. Pas kita masuk, malaikat berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya. Selamat Bang Bijan. Ya. Selamat Pak Idris. Selamat Ezen. Selamat semuanya. Selamat Pak Selamat. Nah, selamat. Anda masuk surga Anda. Bima sabartum. Anda masuk surga Anda karena kesabaran Anda membaca Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum. Lagi lapar, puasa, Anda baca Quran. Lagi ngantuk, Anda terus baca Quran. Pantas kata Rasulullah, ini hadis sahih. Dua hal yang membuat kita selamat di akhirat: puasa dan Quran. Jadi puasa kita ini nanti di akhirat ya Rabb, ay Rabb, begitu tuh teksnya mah. Tapi ay itu maknanya ya Rabb, ya Tuhanku. Orang-orang al-makmur itu saat apanya ngantuk, saya masih dibaca. Saat perutnya lapar, saya masih dibaca. Saat orang-orang tertidur, saya masih dibaca. Pas sampai di izinkan saya untuk memberi pertolongan buat orang tersebut. Ya Allah, izinkan saya ya Allah. Izinkan saya ya Allah untuk memberi pertolongan buat orang ini. Kata Allah, aku izinkan kau untuk menolongnya. Orang ditolong dalam keadaan susah itu senang Pak. Mau lebaran gak punya duit, datang untuk pinjam ke Pak Zai. Ini saya gak ada uang mau lebaran. Butuh berapa? 5 juta Ustaz. Pinjam dulu ya, boleh. Senang gak Bang pinjam? Masya Allah, pakai ada sangatnya. Apalagi di akhirat. Saat kita semuanya itu yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kata, kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita gini Pak, ayah masuk sini ya sama saya. Emang ayah dulu emang gak sempurna baca Al-Quran, tapi anakku ini yang menyempurnakan, dan saya disediakan masuk surga. Ayo ayah berani. Diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajar. Wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim. Keturunan. Hebat Al-Quran ya. Yang kedua puasa. Puasa itu nanti di akhirat saat kita sedang bingung-bingungnya, dia bilang, ay Rabb, dia rela mengeringkan tenggorokannya, melaparkan perutnya, dan mendahagakan tenggorokannya karena Kau ya Allah, jika saya untuk menolongnya. Ya, Quran berpuasa kita, insya Allah menjadi penolong kita, amin. Menghapus segala dosa-dosa kita, amin. Ya Allah, makanya pantas ya Zaid bin Sabit itu mimpi begini. Mimpi ada sahabat 2 orang perang. Kalau nggak salah perang apa dia? Saya lupa nama perangnya. Tiba-tiba di mimpi, tapi sahabat yang satu mati di dalam perang, yang keduanya dia dihidupkan oleh Allah, diberi kesempatan hidup, selamat dalam perang itu. Tapi dia meninggal setahun setelah yang meninggal wafat di medan perang. Zaid bin Sabit mimpi, ya Allah, kenapa ya sahabat kita tuh dua-duanya itu masuk surga, tetapi yang diberi kesempatan oleh Allah itu
yang lebih awal, lebih dahulu masuk surganya adalah sahabat kita yang matinya bukan di medan perang, justru matinya setelah setahun setelah dia medan perang. Apa jawaban Rasulullah? Coba. Karena yang kedua itu mendapatkan perintah, mendapatkan bulan Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Akhirnya Allah izinkan lebih awal masuk. Mimpi Zaid bin Sabit itu dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau umur kita mendapati bulan puasa, bahagia dulu. Kata Rasulullah kan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jika kita puasa tarawih, ngomong-ngomong tarawih di sini masih full nggak Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Full ya. Emang di sini sakuin Pak jamaahnya cakep. Di masjid saya juga cakep. Full, kalau belum agak nggak bisa. Paling sedikit dikit aja, sebaris dua baris. Cakep. Belum saya keliling-keliling Pak. Ada yang udah tinggalan 6 baris. Ya. Di komplek paling cakep di komplek ini Pak. Artinya penduduknya itu sama agama perlu. Warganya itu sama ibadah cakep. Satu muter Pak, diundang gitu ya untuk ngisi di beberapa komplek-komplek, tapi nggak apa namanya di sini tuh jamaahnya tuh nggak sebanyak di sini. Kalau orang kampung banyak belajar lah karena memang jarang kerja misalnya kan. Ke komplek kerja masuk terus. Mudah-mudahan dipertahankan, amin. Ya Rabbal. Sampai di mana tadi saya? Quran itu membuat kita bersyukur. Yang kedua mengkaji. Jadi orang yang suka mengkaji Al-Quran, mengkaji itu gini Pak, mengkaji. Misalnya dia pengen tahu asbabun nuzulnya, dia ingin tahu isi makna yang sebenarnya. Kan beda terjemah dengan isi esensinya. Hati-hati Pak, kalau cuma terjemah doang jangan ngambil kesimpulan. Ada tafsir yang lebih luas maknanya, pembahasannya. Hati-hati, kita kadang-kadang baru terjemah doang udah belagu banget, padahal baru sebagian terjemah itu belum masuk kepada semua. Kita perlu ada sebab nuzul pelajari. Makanya kan kalau ciri-ciri orang suka mengkaji gini Pak. Misalnya kenapa ya di surat Ar-Rahman itu ada 32 kali diulang-ulang gitu ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa ya? Ada apa ya? Ada maksud apa yang Allah mengulang-ulang begini? Itu kaji namanya. Dia mencoba mencari. Kenapa ya? Kan makna muridho itu mau diwajibkan, mujibat diwajibkan. Tapi kenapa Allah menulis di dalam Al-Quran itu milih kata kutiba? Kata bahkan asalnya menulis. Kenapa kutiba alaikumusiyam? Dituliskan kepada kamu puasa. Oh ternyata di dalam tafsir kutiba itu maknanya adalah mujibah, tetapi memiliki makna tersendiri. Semua perintah Allah yang diawali dengan kutiba itu berat Pak. Berat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Qisas itu berat. Makanya kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perintah berperang itu berat.
Apa perbedaan khair, hasanun, khairun, thayyibun di dalam Al-Quran? Kan baik sama-samanya, tapi beda makna. Ma'ruf, gitu kan? Ma'ruf baik, thayyib baik, hasan baik, khair baik. Tapi ada makna-makna tertentu yang memiliki perbedaan-perbedaan. Ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Itu yang mengkaji. Kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah minta perlindungan? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepadanya? Ketika di surat An-Nas dengan Al-Falaq berbeda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat Allah. Rabb, ilah, malik disebut. Kita minta perlindungan kepada Allah. Rabbun nas, ilahun nas, malikun nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas 3. Kenapa? Beda dengan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Teman satu. Oh, ternyata beda. Kalau minta perlindungan di surat An-Nas itu minta perlindungan dari kejahatan setan dan manusia. Setan, kejahatan buruk setan. Bagaimana caranya membuat yuwaswisu fi sudur? Setan itu membuat diri kita itu was-was. Makanya 3 sifat. Tapi kalau Al-Falaq itu kejahatan yang bersumber dari luar. Orang yang ingin merusak diri kita dengan cara buruk, santet misalnya. Cukup Allah bilang, cukup satu aja. Minta perlindungan kepada birabbil falaq. Jadi kejahatan yang bersumber dari manusia itu yang luar biasa, tapi dari syaitan ini yang luar biasa. Maka 3 sifat. Itu yang mengkaji. Yang ketiga, itu tadi ada apa? Suruh. Benar Ustaz? Nanti saya tambah sedikit satu apa ya? Yang ketiga adalah penghafal Al-Quran. Jadi orang yang suka mengkaji Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, Jannatu adni yadkhulunaha, masuk surga. Yang ketiga, yang menghafal Al-Quran. Bapak kenal gak tokoh Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus? Pernah dengar gak? Itu orang-orang yang hafal Quran yang keren Pak, yang namanya sampai sekarang diabadikan. Penemu-penemu keilmuan pada awal itu bukan barang orang Islam, tapi diklaim oleh mereka. Dulu barat itu gelap, belajar terangnya belajar dari ibu-ibu yang dikarang oleh mereka tadi. Itu penghafal Quran. Jadi kesimpulannya, orang semakin menghafal Quran, otaknya semakin encer. Paham gak encer maksudnya Pak? Semakin cerdas. Apalagi ini saya ambil dari hadis yang dari Sumber At-Tirmidzi nomor 2415. Orang yang baca Al-Quran, wal Quranu, nanti Al-Quran bicara sama Allah, ya Allah, halli, izinkan saya untuk memakaikan taj al-karamah, mahkota kemuliaan. Setelah dipakaikan, cukup enggak? Ya Allah, fala bisa ilahi tajul karam. Setelah dipakaikan, ya Allah, izinkan saya untuk memakai izinkan saya untuk memerintahkan anak ini untuk memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Mahkota apa? Tajul karamah, mahkota kemuliaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keturunan kita, anak cucu kita, istri kita ada yang hafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mungkin nggak di anak cucu gitu ya Pak ya. Jangan pernah putus asa. Cucu bisa ngangkat pahami. Betul tadi saya bilang, ngangkat 7 ke atas, angkat 7 ke bawah. Angkat kemana? Jannatu adnin yadkhulunaha.
hebat. Pantas ya, kata Allah ditantang sama orang-orang yang percaya Al-Quran. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Andainya profesor di dunia, profesor setan kumpul bikin seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, nggak pernah bisa. Dijawab oleh dalam surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Lam itu maknanya nafi. Hari ini, besok kamu nggak bisa bikin Al-Quran. Walan taf'alu abadan, sampai hari kiamat kamu nggak akan bisa bikin Al-Quran. Sebanding Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang cinta Al-Quran. Bagaimana cara menumbuhkan kita anak? Jadi dulu orang dulu itu Pak, anaknya masih kecil itu dibaca Al-Quran Pak. Makanya pas udah gede, umur sekian tahun, udah ngomong baca Quran tuh. Itu cara menumbuhkannya gitu. Ini Bapak saya ngomong lagi puasa. Kalau saya sebut masih kenal orang Krukut, sekarang jadi ketua DKM. Yang tadi Ustaz bilang benar. Apa? Orang tua itu baca Quran harus keras. Emang kenapa? Ya Allah Ustaz, dulu waktu orang tua saya baca Quran, saya tetap bandel. Saya preman, Ustaz, udah apa bisa kerjain. Tapi pas saya udah umur 40 lebih, khususnya saya udah 40 lewat lah, saya jadi malu sama orang. Itu bacaan orang tua saya Quran kedengeran baik telinga saya. Akhirnya saya taubat Ustaz. Saya tinggalin semua tuh perbuatan buruk saya. Akhirnya jadi DKM. Makanya kalau lagi ngomong udah premannya kadang-kadang suka keluar juga. Ya karena backgroundnya preman dulu ya. Jangan disebut tuh tahu Ustaz. Masya Allah, hebat. Itu benar. Jadi kita mencoba praktik biar anak kita nanti bisa mudah-mudahan lunak hatinya. Amin. Allah Ta'ala.